Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang hari di tempat ini, yang mudah-mudahan semua yang berjalan melangkahkan kaki, yang duduk bersimpuh di sini, yang mungkin kita dapat rasakan keringatnya bercucuran deras, yang paling banyak keringatnya keluar, yang paling banyak diguguri dosanya sama. Yang paling banyak keringatnya yang bercucuran, yang paling banyak penyakitnya dibuang sama. Ya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dikumpulin kita di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan insyaallah semua apa yang telah dihajatkan berkat maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkata salah seorang ulama, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan awalul ilm an-niyah. Kamu mau tahu nggak permulaan ilmu itu apa? Kata beliau, permulaan ilmu itu adalah niat. Awalul ilm an-niyah, thumma al-istima'. Yang pertama tuh, pertama yang disebut dengan ilmu tuh niat. Nah, orang kalau datang ke majelis ilmu bawa niat, walaupun ilmunya belum tersampaikan, dia udah dapat bagian dari ilmu. Tapi datangnya apa? Bawa niat. Tiap kali dia ngelangkah, ada dengar kajian, mau hadir, baru niat doang tuh. Itu sudah menjadi bagian daripada keutamaan ilmu didapat sama dia. Tadi bilang awalul ilm an-niyah thumma al-istima'. Kalau orang betul datang ke majelis ilmu itu niat, maka saat dia tiba di majelis ilmu ada perilaku yang bakal dia buat. Perilakunya apa? Mendengar. Istima', bukan simak. Kalau simak tuh denger doang. Artinya kadang orang simak sambil nyambil. Ibu ya, sambil makan, sambil ngomong, sambil main HP, sambil selfie. Banyak gak orang yang datang kajian kayak gitu? Banyak. Makanya disebut al-istima'. Istima' itu apa? Nyimak. Orang kalau nyimak atau fokus kagak sempet tuh yang namanya kalau nasihat atau ilmu sedang disampaikan, dia kagak bakal kerepotan ngurusin yang lain-lainnya. Kagak nyambil bahasanya gitu ya. Mau gurunya lagi nerangin, berarti yang dia lakuin adalah fokus nyimak. Kalau udah nyimak, tsummal fahmu. Habis itu dia dapat apa? Faham. Ngerti. Oh, maksudnya begitu. Hari ini kenapa banyak orang yang datang kajian tapi kagak ngerti-ngerti, nggak paham-paham? Ya karena nggak nyimak. Dia dengar tapi nggak nyimak. Udahlah nggak nyimak, nggak dengar, lupa niat lagi.
Ya pantas saja ngaji bertahun-tahun, tapi nggak paham-paham, nggak pinter-pinter, nggak ngerti-ngerti. Gitu. Karena sejatinya orang kalau udah bener niatnya, ya, dia datang majelis ilmu bawa niat, pasti perilakunya akan menyimak. Bila perilakunya menyimak, maka dia akan dapat faham, mengerti. Setelah dia dapat faham, tsummal hifdzu. Habis dia paham, dia bakal hafal, dia bakal inget. Orang kalau cuman faham doang, ngerti, tapi kagak inget, ya makanya juga banyak kan. Udah nyimak, fokus-fokus. Pulang, baru ngelangkah kaki ke rumah. Ditanya, tadi ngomong apaan? Ya begitu deh. Dia lupa ngomong apa. Nggak inget ilmunya apa. Tapi kalau orang udah ngikutin sesuai runtunannya, habis niat, nyimak, habis nyimak, faham, habis faham, ingat. Dia ingat tuh ilmu. Jadi kalau orang hari ini berasa dirinya punya ilmu, tapi justru kita setiap hadir kajian kagak ingat sama ilmu yang yang dibahas, itu namanya ada yang salah dari koridornya ilmu. Nah, benar tuh. Karena sejatinya orang kalau yang namanya belajar, Allah pasti kasih sama dia itu keistimewaan ingat. Ibu, jangankan belajar, ibu nonton sinetron aja, itu kan nggak perlu belajar ibu ya. Nonton doang, bengong aja. Ingat apa enggak? Kalau seumpamanya itu film berulang, ibu ingat. Bahkan itu film nggak berulang pun ditanya sama yang nggak nonton, jadi sampai di mana tuh film? Pada bisa cerita. Artinya yang namanya ingat itu tidak menunggu orang tersebut itu harus cerdas. Karena hakikatnya orang pada umumnya itu sama Allah dikasih kelebihan, keistimewaan mengingat. Tinggal kita aja mau ingat sama apa yang kita pelajarin atau enggak. Kalau udah sampai di tahapnya al-hifdz, yakni mengingat, apa kemudian? Tsummal amalu. Dia akan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, ibu dengerin doang, diamalin kagak? Ibnu Mubarak mau ngasih tahu kita, emang orang denger belum tentu ngamali. Karena denger nggak ngejamin paham. Orang paham nggak ngejamin inget. Tapi kalau orang inget, insya Allah ngejamin amal. Orang kalau ingat sama ilmu, insya Allah ngejamin amal. Makanya kenapa orang kalau belajar itu ada yang sebegitu sungguh-sungguhnya sampai dia itu catat apa yang dia pelajarin. Karena takut itu pelajaran kabur, buyar, nggak ada pengikatnya buat dia nginget. Makanya penuntut ilmu sejati, mereka adalah yang selalu mengikat ilmunya dengan sebuah tulisan karya. Biar apa? Biar ingatan saat menurun, tapi yang mengingatkan kembali masih tetap ada. Catatan-catatan dia, gitu kan? Jadi kenapa ternyata kita tahu alasan banyak orang yang gak ngamalin ilmu? Karena mereka bisa jadi lupa sama ilmu. Bukan cuman lupa, bisa jadi faham aja kagak. Udah faham kagak, ternyata diurutin lagi. Gak faham gara-gara gak nyimak. Mundur lagi, kok bisa gak nyimak? Datangnya gak niat. Gitu, datangnya nggak niat. Maka kita ikutin. Kalau sudah tsummal amalu, seseorang sudah bisa beramal, maka step selanjutnya apa yang dia bakal lakuin? Tsumman nashru. Dia bakal jadi orang yang menyebar luaskan ilmu. Gara-gara apa? Dia merasa tervalidasi, punya ilmu, kemudian dia berhasil faham. Habis faham berhasil ingat. Habis ingat berhasil
mengamalkan. Terlepas dari dia berhasil mengamalkan, kemudian dia pun mulai menyebarluaskan. Nah, ini kita lihat hari ini kan banyak orang yang cuman cenderung menyebarluaskan, tapi mereka itu lupa sampai mengamalkan. Nah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam sebuah nasihatnya, beliau mengatakan orang yang tidak ngamalin tapi masih mau turut andil nyebarin masih lebih baik daripada yang ngamalin kagak nyebarin kagak. Ini bantahan nih buat orang yang suka nyindir statusnya doang Islami tapi perbuatan jauh dari hal yang terpuji. Ini kan ada kan orang yang begitu, statusnya aja seolah-olah ustazah padahal perangainya sama aja kayak penjajah. Ini kan bahasa-bahasa orang nyindir ya. Nyindir gara-gara gak seneng ngelihatnya orang ngapain repot banget statusnya kebaikan mulu gitu. Orang yang nyebarin kebaikan walaupun dianya terbilang belum sempat mengamalkan masih lebih baik kata Habib Abdul Haddad daripada ngamalin kagak nyebarin kagak. Jadi kalau hari ini ibu nyebarin kebaikan, ibu disindir, jangan cepet-cepet mutusin diri kagak mau nyebarin lagi. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang sedang ibu lakukan masih lebih baik daripada mereka yang nyebarin tidak, melakukan pun tidak. Gitu. Habib Abdul Haddad ngasih semangat. Kenapa? Karena orang yang jiwanya masih mau menyebarkan kebaikan, artinya insya Allah, Allah sewaktu-waktu pun akan menuntun dia melakukan kebaikan tersebut. Ada seorang bertanya kepada Imam Haddad, ya Habib, gimana nih kita sebagai pendakwah? Kadang-kadang kita harus menyampaikan sesuatu yang kita juga masih belajar untuk apa? Untuk melakukan itu dengan sempurna. Kayak contohnya kita sampaikan, Bu, ribah tuh dosa gitu ya. Ustazah selamat gak dari ribah? Mungkin belum. Saya juga mungkin bisa jadi masih melakukan perbuatan itu. Ya tentunya tidak dengan sengaja. Umpamanya yang tidak sengaja itu bisa jadi saya lakukan. Saya adalah manusia yang juga sama-sama sedang belajar. Pada saat saya menyadari bahwa diri saya sendiri nggak luput dari riba, kan ada tanda tanya, pantas nggak saya ceramahin orang tentang riba? Pantas nggak saya bilangin orang jangan riba, tapi umpamanya sayanya masih riba, masih ada ketidaksengajaan dari riba saya dan lain sebagainya. Maka bagaimana menyikapi hal itu? Habib Abdul Haddad bilang, teruslah mengingatkan. Karena dengan kau mengingatkan, apa yang kau sampaikan akan menjadi pengingat untuk dirimu sendiri. Tuh. Jadi gara-gara saya ngingetin orang, itu jauh lebih ngingetin saya untuk nahan diri dari ribah ketimbang ibu yang diingetin sama saya. Ente gimana sih? Ini baratnya hati kecil bicara. Ngomongin ke orang jangan ribah, masa ente sendiri ribah? Waduh, itu lebih berat tuh. Pengingat itu lebih berat daripada ibu yang cuma diingetin jangan ribah. Gitu loh. Maka Habib Abdul Haddad bilang, jangan pernah putus buat ngingetin orang berbuat baik. Walaupun kau akan dituding belum melakukan perbuatan tersebut, tapi berharaplah mudah-mudahan dengan kau mengajak orang, ajakanmu akan menjadi pengingat untuk dirimu sendiri. Begitu. Nah, jadi ilmu ya kita jadi paham selama ini banyak mengaji tetapi kenapa kok kurang begitu mengerti? Awalnya karena salah dari niat. Tapi insya Allah mulai hari ini kita belajar memperbaiki niat-niat kita saat mengkaji ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Niat, pasang niat yang betul, mau sungguh-sungguh menimba ilmu. Dari situ bukan hanya niat, tetapi kita pun mulai
berperilaku dengan semestinya seorang penuntut ilmu. Dan cerminannya orang menuntut ilmu itu datang ke majelis ilmu, nggak perlu lagi dibilangin, jangan ngomong, jangan berisik gitu. Itu kan harusnya kesadaran penuntut ilmu. Kalau memang datang untuk belajar, maka dia harus punya sifat penyimak, bukan pengecoh, bukan yang membuat kebisingan. Kan mestinya gitu. Jadi dia akan nyimak. Berarti dari awal dia datang dia udah sadar handphonenya di silent. Apapun yang mengantarkan dirinya pada kebisingan, dia udah tahu. Bukan dengan datang tiba-tiba, mana kita tahu kalau handphone bakal bunyi. Emang iya. Semua juga gak bakalan tahu gitu ya. Tapi kita yang biar tahu diri. Jadi pada saat itu belum terjadi, apapun yang kiranya mengantarkan kita pada kebisingan, kita hindarin. Punya temennya doyan ngomong. Ibu pernah ngalamin situasi begitu? Duduk di kajian, salah temen duduk. Ternyata sepanjang lagi kajian, sepanjang lagi maulid umpamanya, ngomong mulu ini dia. Kamu tahu nggak kalau kita nggak denger ditarik sama dia? Dengerin dulu, simak dulu. Pernah, saya aja pernah salah duduk begitu. Dicolek mulu ya, diajak ngomong mulu. Pokoknya kalau udah sekali kita ngalamin situasi tersebut, besok jangan duduk lagi yang model begitu. Begitu ketemu dia, waduh dari jauh, maafin deh kita bukan nggak mau duduk, tapi salah teman duduk. Karena ada orang yang kalau berasa kenal, berasa asik, demennya ngomong. Ada aja di sebelahnya, colek lagi, ditarik lagi, nggak boleh ngelihat si A, nyolek lagi. Terus aja, nih yang begini. Kalau udah sekali tahu, besok-besok berarti ente teman jalan bukan teman duduk pengajian. Ya. Kamu teman ngopi tapi bukan temennya dengerin kajian. Nah, ada kalau temen dengerin kajian mendingan sama yang kagak saling kenal. Oh, sama-sama diem soalnya. Nah, gitu. Diem aja semuanya kalau nggak saling kenal. Kalau nggak saling kenal pada diem, pada anteng. Tapi orang kajian maunya kan sama yang saling kenal. Gara-gara mau cari nyamannya. Padahal kalau udah fokus niatnya mau nuntut ilmu, sebetulnya udah nggak peduli lagi, karena yang kamu cari adalah ilmu. Oke, teman itu nomor kesekian gitu. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah istilahnya. Tapi taruh umpamanya begitu, setidaknya buatlah teman dudukmu adalah teman yang juga sama-sama menyimak sepertimu. Jadi nasihat lagi disampaikan, nyimak, dengerin. Tidak terkecoh dengan pembicaraan yang akhirnya membuat kita teralihkan. Kalau udah teralihkan berarti nggak nyimak. Kalau udah nggak nyimak berarti nggak faham. Kalau udah nggak faham berarti tidak akan hafal. Kalau udah nggak hafal apalagi ngamalin. Iya dong? Kenapa banyak hari ini ternyata banyak yang tidak mengamalkan ilmu? Boleh jadi dia emang dari awal kagak nyimak, makanya nggak paham, apalagi sampai ingat. Subhanallah. Dan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mulai sekarang setiap kali kita mendengarkan adanya seruan mengajak kita untuk duduk di majelis ilmu, maka kita pasang niat yang baik bahwa kita ingin menjadi penuntut ilmu yang sesungguhnya, ingin belajar. Kemudian kita pun mulai hari ini menerapkan pada diri kita, mau menjadi pendengar, mau menjadi penyimak ilmu yang semestinya. Yang mudah-mudahan insya Allah setelah itu Allah yang akan ambil alih. Allah kasih kita faham, Allah kasih kita hafal, kemudian Allah kasih kita tuntunan untuk kita mengamalkan ilmu tersebut sampai di tahapnya bisa menyebar luaskan ilmu tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu, kita mau lanjut kajian kita dari kitab An-Nasaih Diniyah dan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka sama-sama kita awali dengan doa ta'lim.
بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال وقال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. Setelah kemarin kita membahas tentang keutamaan daripada menikah, dan kita sudah uraikan betapa peranan seorang wanita di dalam rumah tangga itu sangatlah besar. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanakahu takathu. Kata Nabi, menikahlah, kemudian perbanyaklah keturunan. Hari ini konsep memperbanyak keturunan hampir tiada, apalagi di era hari ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi hampir bisa dikatakan di semua wilayah, semua belahan dunia. Orang hari ini berpikir banyak anak, banyak masalah. Kalau orang tua dulu kan banyak anak, banyak rezeki ya. Tapi orang sekarang mikirnya beda. Banyak anak berarti siap banyak masalah. Karena adanya paham-paham demikian, akhirnya memiculah cara pandang atau cara pikir orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang mikir, iya, makin banyak anak makin masalah. Makin banyak anak makin banyak urusan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dengan apa yang ada pada hari ini, memang banyaknya anak sekarang kesannya banyak masalah. Kenapa? Karena ibu menjadikan satu tanggung jawab itu sampai lupa kalau anak sudah punya tanggungan rezekinya masing-masing. Padahal kalau kita lihat dari hadis Nabi, tanakahu takatsu. Nikah, jangan takut. Kemudian banyakin keturunan, juga jangan takut. Kenapa? Karena konteksnya Nabi sampaikan fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Karena saya besok itu akan bangga-bangga di depan nabi-nabi lain kalau umat saya itu adalah umat yang paling banyak. Kalau ada orang hari ini mikir punya anak untuk dirinya, wajar punya anak kebingungan dan kelimpungan. Kenapa? Karena dia ngurusin anaknya untuk dirinya. Buat diri. Buat dirinya kalau tua. Buat dirinya nanti kalau kenapa-napa. Buat dirinya aja. Punya anak untuk diri. Padahal Rasulullah sejak awal sudah bilang, konsep kamu punya anak itu bukan untuk dirimu, tapi untuk saya bangga nanti di depan orang lain, di depan nabi-nabi lain, di depan umat yang lain, bahwa umat saya adalah umat yang paling banyak. Kalau kita baca hadis ini, harusnya kita paham, yang dimauin sama Nabi punya banyak anak itu, anak-anak yang tercetak menjadi generasi Nabi Muhammad. Generasi yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad.
Anak punya anak yang dibanggain Nabi, kira-kira anak yang model kayak gimana? Soleh aja. Soleh kan soleh aja. Pastinya kan anak yang punya akhlak terpuji. Soleh, berilmu, setidaknya baik, hatinya bersih. Betul apa enggak? Itu kan pastinya dong. Pastinya cara mikirnya gitu. Rasulullah gak mungkin bangga cuman karena banyak. Tapi Rasulullah pasti bangga karena yang banyak ini adalah anak-anak yang berkualitas. Kualitasnya apa? Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bu, sebetulnya pada saat ibu atau nanti nih anak-anak ibu yang pada punya anak, yang lagi hamil atau yang bakal berencana punya anak, ingetin sama mereka, nak, anak itu bukan cuma buat kita. Tapi anak itu ada misi utama, dia harus kita jadikan berhasil sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh ustazah, itu berat. Sama beratnya kayak ibu yang hari ini bercita-cita anaknya mau jadi PNS. Ibu kira cita-cita itu nggak berat? Dari kecil loh ibu pikirin. Dari anak ini sekolah kemana ibu udah pikirin? Sekolahnya jangan di sini, ntar kalau mau jadi PNS susah. Sekolahnya jangan di sini. Ibu pikirin nggak itu? Ibu pikirin. Dalam menggiring anak menjadi seorang PNS saja, ibu pikirin harus bagaimana. Masa iya mikirin anak untuk jadi umatnya Rasulullah, ibu bilang susah? Ibu bilang ruwet? Ibu bilang mumet? Padahal anak-anakmu yang PNS itu, kalau mau digabungin PNS tapi menjadi PNS terpuji dan PNS yang mengikuti jejak Nabi juga bisa. Ibu mau jadiin anak hari ini siapa? Insinyur. Insinyur menjadi insinyurnya nggak jadi masalah. Insinyurnya harus terpuji, berakhlakul karimah, kemudian adalah sosok yang mengikuti jejak Nabi. Ibu mau jadiin anak siapa? Arsitektur dan lain sebagainya, atau mungkin teknik sipil dan lain sebagainya. Siapapun mereka dengan pangkat dan jabatan apapun, tapi poin utamanya bukan di situ. Karena PNS cuma dibanggain di dunia. Pangkat jabatan yang kamu incer hari ini itu cuma sampai di dunia. Makanya mohon maaf ya, kalau kita lihat hari ini banyak orang yang udah lama megang kedudukan, udah lama megang jabatan, begitu turun dari jabatan nggak bisa. Stres. Karena tadinya dia siapa-siapa. Terus jadi nggak siapa-siapa. Itu emang ibu kira enak? Nggak enak. Orang biasa kerja jadi manajer, toto disuruh turun jabatannya. Kamu bukan manajer, kamu cuman staff doang. Bisa nerima itu? Berat nerimanya. Makanya jangan pernah iming-imingin anak kita berbangga-bangga dengan suatu pangkat dunia. Karena pangkat dunia cuma bikin frustasi. Udah hari ini naik, toto besok turun, gak enak Bu. Hari ini punya menjabat dari tahun sekian sampai sekian, besok kagak. Jadi siapa dia? Dan makanya banyak, mohon maaf, orang-orang yang punya pangkat begitu sudah pensiun justru kebingungan mau buat apa. Ada tuh namanya penyakit apa tuh saya lupa. Seteruk mah penyakit orang rumah juga. Alzheimer penyakit merata. Alzheimer mah lupa, nggak ada urusannya. Ini ada satu sindrom penyakit yang gara-gara lama ngejabat terus tiba-tiba turun nggak jadi siapa-siapa. Ya paling sederhananya stres. Tadi itu ada Bu, ada nama penyakitnya. Ada yang pernah ngomong tuh sama saya. Contohnya misalnya udah lama jadi polisi, terus tiba-tiba pensiun, pan seragamnya nggak dipakai lagi. Nah itu seragamnya cuma dipandangin doang sama dia.
Seumpamanya dia yang udah nggak ngejabat pakai itu seragam, begitu udah nggak ngejabat pakai itu seragam dia nggak stres, Bu. Post power syndrome. Itu dia tuh namanya tuh. Apa namanya? Post power syndrome. Post power syndrome namanya. Itu gara-gara udah lama ngejabat, udah lama punya pangkat, terus tiba-tiba udah kagak lagi pakai itu seragam. Itu punya tekanan sendiri. Kalau nggak dibekalin sama yang namanya agama, nggak dibekalin sama yang namanya status yang sesungguhnya adalah umat, adalah hamba, harus jadi orang yang benar di mata Allah dan di mata Rasul, itu nggak kuat, Bu. Itu nggak kuat. Tertekan batinnya. Begitu ngelihat orang yang hari ini pakai seragam, lah dia dulu pakai seragam. Nggak kuat. Dulu dia yang mutusin satu keputusan, terus tiba-tiba dia harus ngabisin waktu, nggak bisa mutusin apa-apa. Itu punya tekanan dalam psikologi tersendiri. Jadi kalau punya anak konsepnya mikirin nanti anak itu akan begini begitu sesuai dengan pemikiran orang hari ini, ya pantes, Bu. Jangankan punya anak 2, 1 aja udah bikin pecah kepala. 1 udah bikin pecah kepala. Ya 1 aja mumetnya bukan main. Tapi kalau kita mundur ke belakang, cara pikir orang dulu beda sama orang sekarang kan gitu. Orang dulu nggak terlalu ambisi di dalam memikirkan kedudukan, karena orang dulu belum ada tuh struktur PNS begini begitu dan lain sebagainya. Orang dulu menjalanin hidupnya santai aja, mau jadi apa udah, yang penting jadi hamba Allah. Mau jadi apa yang penting kamu tahu kamu umatnya Rasulullah. Orang dulu bilang gitu kan, mau jadi apa yang penting jadi suami yang benar. Yang penting jadi anak yang benar, paham? Dia nggak capek bebannya mikirin besok jadi apa. Makanya jalanin hidupnya ringan, sederhana, tapi ternyata kaya-kaya. Orang dulu kita dulu jalannya pakai sepeda onteng, tanahnya lebar-lebar kan. Hari ini orang pada keren-keren pakai mobil, tanahnya 80 meter, nggak nyampe. Kalau punya 80 meter ternyata masih ngontrak. Untuk punya sekian meter setengah mati gitu. Orang tua dulu nggak ada urusan. Kenapa? Karena nggak punya ambisi mau jadi siapa. Kalau orang sekarang beda. Dia beli mobil aja gara-gara punya ambisi. Mau punya rumah aja gara-gara rumah timur sama selatan beda dong. Kenapa? Mikirin tentang pangkat, kedudukan, penilaian era sekarang. Nah, pada saat kita nyikapin hari ini, padahal kita harus paham, Rasulullah itu ngajarin kita tujuan menikah, punya keturunan, itu nggak jauh-jauh. Rasulullah mau banggain kita. Kalau kita hari ini cuma nikah, punya anak, tapi justru yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah di dalam membanggakan kita, maka apa artinya pernikahan itu dan apa artinya punya anak itu? Makanya banyak orang walaupun istilah katanya menikah, dikejar cepat nikahnya atau terlambat nikahnya, tapi ternyata tak berselang lama waktunya. Sebabnya sederhana, nggak tahu maksud tujuan dibalik pernikahan. Ada seorang narasumber pernah berkata, ya, dia dipanggil dalam acara seseorang, bukan orang sini, orang luar. Terus dia bilang, apa pandanganmu tentang sebuah pernikahan? Nikahan itu apa? Dijawab oleh dia, pernikahan itu adalah suatu keputusan. Ini bukan tentang cinta, bukan tentang suka, ya, tapi suatu keputusan. Kalau udah mutusin mau nikah sama si A, berarti kamu udah mutusin segala bentuk konsekuensinya yang ada. Ibaratnya, kalau sampai badai pernikahan sewaktu-waktu nanti datang, namanya orang nikah kan, akan ada aja masalahnya. Apa aja, mau pihak ketiga, pihak kedua, pihak kelima, pihak keberapa, apa aja gitu.
Kita bilang namanya orang nikah pasti ada aja, bukan cuma tentang itu, ntar badai ekonomi, badai apa dan lain sebagainya. Terus pada saat kamu nyikapin itu, kan kamu dari awal udah mutusin. Keputusan kamu adalah milih dia, bukan? Keputusan kamu nikah sama dia, bukan? Maka telan keputusannya. Bukan lalu kemudian diangkat gara-gara mutusin itu, terus kemudian dijadiin isu baru. Apa contohnya? Saya nikah sama kamu, saya nyesel. Kalau tahu ternyata bakal begini, saya nggak mau nikahin kamu. Ini adalah omongan orang-orang yang nggak berakal. Dan orang-orang yang tidak dewasa dalam menyikapi masalah. Loh, apa kaitannya? Emang kamu juga tahu besok bakal ada masalah? Anggap aja sekarang kalau nikah udah tahu kalau besok punya masalah. Terus kalau punya masalah, udahan gitu? Bubaran gitu? Maafin, saya sampai di sini aja. Kagak kuat gitu. Artinya kan kamu sendiri dalam memutuskan pilihan itu main-main. Nggak benar-benar mutusin. Tapi kalau orang udah mutusin, artinya bagaimanapun nantinya keputusan saya, emang saya udah putusin. Dia laki saya, dia suami saya. Ya udah, saya telan. Karena udah mutusin. Kan di Islam ini ngajarin terlalu sempurna. Sebelum mutusin, dipilih, diajarin cara memilih yang ideal, yang benar, sesuai dengan tuntunan. Artinya kan Islam tuh nggak pernah maksa. Segitunya masih dikasih exit door. Masih ada pintu keluar darurat. Itu tadi perceraian. Kalau nggak ada perceraian gimana? Tapi itu bukan untuk seenaknya gitu. Orang kalau nggak cocok udah bubar. Kalau nggak demen bubar. Ada masalah bubar. Subhanallah. Ini kan yang jadi masalah sekarang. Tak punya anak banyak itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang soleh kita dulu, berkah, banyak rezeki. Ya ibu konsepnya caranya mikirnya gini aja. Seorang suami bertanggung jawab mencari nafkah. Kalau nafkah yang ditanggung adalah istri dan satu anak, maka Allah bakal buka jalan pintu rezekinya untuk jatah istri dan anak. Anaknya berapa? Satu. Tapi kalau tanggungannya nambah, artinya dia punya 2 anak, gitu ya. Pada saat dia cari rezeki, Allah bakal siapin rezekinya untuk istri dan 2 anak. Dia punya 3, begitu juga. Dia punya 4, begitu juga. Dan seterusnya. Makanya orang dulu punya anak 10, 10-10-nya hidup. Punya anak 7, 8, semuanya hidup. Paling meninggal di waktu kecil. Atau keguguran dan lain sebagainya. Tapi semuanya hidup. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia percaya sama konsep rezeki. Suami keluar cari makan, pasti jatah yang dikasih makan bukan cuma buat istri. Allah bakal kasihin dia jalan buat cari nafkahnya, buat istrinya, buat anak-anaknya. Jadi kalau dibilang susah hari gini cari uang, susah hari gini nafkahin keluarga, nggak paham nih konsepnya. Dari awal mengandalkan tenaga, bukan mengandalkan kemampuan. Allah yang mengatur rezeki hamba. Padahal mau siapapun dia, selagi dia adalah tanggungannya, Allah itu bisa kasih jalannya. Cuman karena mengandalkan kemampuannya, makanya udah. Pak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau bangga. Maka pesan saya kompleks ya sebetulnya masalah hari ini. Tapi bagi siapapun kamu yang menikah, jangan pernah takut memiliki anak. Ingat, jangan pernah takut punya anak. Jangan pernah takut memperbanyak anak. Karena Rasulullah menanti anak-anak kita, tapi kita juga harus ingat di balik penantian itu ada tanggung jawab yang perlu kita tuntaskan sebagai orang tua. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin."
Barang siapa seseorang hamba apabila menikah, katanya, apabila seorang hamba menikah, maka berarti dia telah sempurna dari setengah agamanya. Fagadistakmala, berarti dia telah menyempurnakan separuh dari agama. Falyattaqillaha fin nisfil bagi. Dan kini hendaklah dia bertakwa kepada Allah tentang sisa setengahnya lagi. Orang kalau nikah lebih terjaga, lebih aman dari fitnah, dari dorongan hawa nafsu, dari hal-hal yang tidak terpuji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di zaman sekarang, Bu, godaannya luar biasa. Zaman dulu orang kalau maaf kalau duduk berduaan itu sekampung bisa digosipin. Padahal cuman duduk doang, suka belum tentu. Tapi perkara udah diomongin sekampung, akhirnya ujung-ujungnya nikah. Kenapa? Nggak, malu. Ada tuh istilah begitu. Tapi coba hari ini, berapa banyak anak gadis kita yang punya malu udah turun naik motor berulang kali sama laki-laki lain. Gak peduli kan? Dan terkadang itu ketidakpedulian ketularan orang tuanya juga gak masalah. Anaknya dekat hari ini sama siapa, bawa main ke rumahnya, ngobrol di teras rumah, orang tuanya tenang aja di dalam, gak ngerasa ada apa-apa. Malah saya ngadepin anak-anak remaja hari ini yang curhat, orang tuanya yang begitu tajamnya kata-kata, lo mau kapan sih nikah? Makanya jadi orang jangan so jual mahal. Yang ngomong maknya sendiri. Ceritanya anaknya mau jaga diri, anaknya mau pakai baju bener, anaknya mau ini, orang tuanya marah-marah. Kata mau sampai kapan? Akhirnya kamu nanti jadi perawan tua dan seterusnya. Ada istilah-istilah semacam itu. Kenapa? Emang zamannya nih sekarang begini. Dari zaman Rasulullah aja, Rasulullah ngingetin, kalau bisa nikah, karena godaannya itu dahsyat. Apalagi kamu yang orang lapangan, orang kerja, orang yang ketemu sama lawan jenis di setiap harinya, itu bahaya. Mohon maaf, yang udah nikah aja masih kekudung, mesti jaga diri, masih harus kuat-kuat jaga diri. Karena kita dapetin, mohon maaf, yang nikah juga banyak ujung-ujungnya main nyeleweng di luar. Kan begitu. Tanggung jawab dalam memelihara takwa nih pada dirinya, dalam agamanya, itu yang udah nikah itu dapat keselamatan separuh. Yang belum nikah tuh lebih bahaya. Tapi kalau yang udah nikah, dia cuman perlu jagain yang separuh. Nah, kita ngomong, ibu pikirin ya bu, udah nikah masih ada yang dijaga, yang belum nikah gimana? Anak-anaknya yang bujang, anak-anaknya yang perawan, jangan digampangin gitu bu kalau mau jalan sama orang. Saya nyaksiin betul, bukan nyaksiin orang tua yang datang nangis ke saya, baik dari anak laki maupun anak perempuan, yang gara-gara pekala ngehamilin anak orang. Itu bayangin. Dan itu itu kejadian. Bukan 1-2 orang. Saya mikir, ya Allah, ini di dalam ruang lingkup kita masih ada yang begini, apalagi yang di luar. Apalagi yang di luar. Gimana gak perlu ngejaga diri? Gimana gak perlu ngejaga hati? Gimana gak perlu kita hati-hatiin ini urusan? Wah, kalau ibu-ibu yang hari ini, wah, anak kita insya Allah bisa jaga diri. Anak kita di rumah itu gak nunjukin siapa mereka sebenarnya. Jujur aja bu, anak kita di rumah gak nunjukin dia sebenarnya. Ibu di depan anak juga gak perlu ngatain, kamu bohongin ibu ya,
Kamu bohongin ibu ya? Ini ibu nggak percaya. Nggak juga perlu begitu. Tapi ibu cukup tahu. Setiap orang kita aja jadi emak nggak bakalan nunjukin sisi sesungguhnya kita di depan anak. Berapa kali kita kesel sama anak kita umpetin. Berapa kali kita yang lagi sakit pura-pura sehat. Buat apa? Buat anak kan ceritanya. Kita aja banyak nyembunyiin sesuatu, sama dia juga begitu. Tapi kalau untuk urusan dosa, terus gara-gara itu ibu jadi nggak perlu lagi khawatir terhadap mereka, ini yang salah. Ngingetin mah harus. Ngingetin, tegesin, segitunya orang tua yang udah bawel ngingetin melulu. Ada aja kebablasannya, ada aja kelewatannya, apalagi yang kagak diingetin, apalagi yang dicuekin, apalagi yang diabain. Masya Allah, ini dunia dan ini akhir zaman. Makanya waspada, makanya jaga ya dalam urusan pernikahan. Anak-anaknya kalau udah ada yang lamar jangan keradaan. Kerjaannya apa? Di mana gajinya? Mau ngantar apa? Kalau kedapatan orang tua yang kayak gitu suka bingung. Yang dilihat apa? Jujur aja ya Bu. Kalau anak ibu ibaratnya nih, maaf anak perempuan, saya bilangin Bu, taruhannya banyak, saingannya banyak. Ini bukan tentang orang laki lagi. Jujur aja nyari orang laki lebih susah daripada nyari anak perempuan. Jadi kalau ibu punya anak perempuan, hari ini anak gadis, ada yang ngedeket. Ini kadang-kadang yang bikin saya sedih. Yang ngedeket orang majelis, belum punya kerjaan, kerjaannya cuman majelisan. Itu cenderung tertolak. Itu jujur aja Bu. Itu cenderung tertolak dengan dalih orang tua nanya kerjaannya apa. Oh nggak punya kerjaan, dipending. Nggak. Tuh kalau anak lakinya yang cuman majelisan doang. Tuh saya mau tanya, mau cari yang model gimana sih? Mau cari yang gimana? Kadang-kadang sama orang tua yang kayak gitu saya penasaran, dulu ngawalin rumah tangganya bagaimana? Hah? Udah mapan gitu? Waktu awal berumah tangga ibu suami udah kaya gitu? Apa udah pakai seragam PNS suaminya? Ada proses kan Bu? Terus kenapa kita takut anak kita berproses? Kenapa kita bingung kalau anak kita berproses? Kita ketakutan kalau tuh anak nanti berproses, gimana makannya? Bapak nih sayang sama kamu, ibu nih sayang sama kamu, makanya ibu cariin yang bisa ngasih makan kamu. Yang ngasih makan anak kamu Allah. Itu hati-hati banget tuh. Dan ini banyak banget terjadi. Banyak banget. Itu salah satunya murid saya. Makanya saya tahu. Saya saban ketemu dia, udah ada jodoh. Kamu udah ada belum yang lihat? Udah ada belum yang punya pandangan? Ada ustazah. Siapa? Tapi anak majelis. Terus orang tua saya masih belum berkenan. Gak habis pikir saya. Orang tua ragu. Terus yang lainnya lancar kalau punya kerja. Siapa yang ngejamin yang punya kerja di tengah jalan kerjaannya berhenti? Apa yang ngejamin kamu Bu? Yang hari ini cari pasangan anaknya atau cari mantu yang udah punya kerja, apa yang ngejamin kalau kerjaannya bakal ada terus sampai tua? Apa yang ngejamin? Kalau nggak ada jaminannya, jangan begitu-gitu amat. Ini fitnahnya. Masalahnya pertimbangin juga dari sisi pandangan fitnahnya. Kalau didiemin terus, dosa, fitnah, nanti akhirnya yang terjadi adalah hal yang tidak diharap. Naudzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita jaga. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang ngingetin nama kita, perihal menikah ini perihal menjaga diri dari dosa. Perihal menikah ini adalah mengisi diri ini dengan takwa. Jadi kalau udah acuannya adalah hal yang menyimpang, hal yang berbeda, maka udah pasti salah.
Nah, jadi kita jaga nih. Dari hadis ini kita pelan-pelan paham, oh iya, berarti besok kalau yang hari ini lagi punya masalah rumah tangga, benahi. Kalau yang hari ini lagi cari mantu buat anak, ayo ikutin yang diajarin sama Nabi. Jangan kemana-mana. Udah. Itu. Al-Habib Abdullah Haddad sekarang ngingetin sama kita ya. Wa fin nikahi faraghun lil qalb min wasawisi syaitan fima yata'allaqu bin nisa wa rubbama yu'rad ba'd dhalika lil insan wa huwa fi salatihi waqifan baina yaday Allah aw huwa yatlu al-Qur'an wa huwa fi dhikrillah فيقع في سوء الأدب مع الله وفي نكاح غض للبصر وتحصين الفرج وقد ورد في فضل ذلك وفي التحذير من تركه من شواهد الكتاب والسنة ما لا يخفى على ذي علم بصيرة. Dan kita urain pernikahan itu punya beberapa kemuliaan, di antara lainnya katanya menikah itu bisa menghapuskan hati dari godaan syaitan. Satu, ngapus hati dari godaan syaitan, terutama apalagi yang berkaitan dengan urusan masalah wanita. Jatuh cinta, suka ngelihat wanita, tergoda. Ini kalau laki-laki hatinya lebih tenang setelah menikah dibanding sebelum. Hatinya jadi tentram. Kemudian apalagi yang dia dapat? Kalau untuk perempuan tuh lebih banyak gelisahnya daripada pria. Perempuan tuh baperan kan gitu. Sholatnya, ngajinya, ibadahnya, sama yang belum nikah itu lebih gelisah daripada yang udah nikah. Kalau udah nikah, sholatnya tenang, zikirnya tenang, bacaan Qur'annya tenang. Kenapa? Kagak ada yang dipikirin dan yang dibimbangin. Saya kalau nanya sama anak-anak sekarang yang pada kepengen banget nikah, saya tanya, yang dikepengenin apa sih? Ente kepengen nikah nih nyari apa? Ada bu, sebagian anak yang jawab begini, pengen keluar dari rumah orang tua. Pusing ngadepin orang tua. Bisa jadi anak-anak ibu hari ini begitu. Kita nggak tahu loh. Tapi itu memang adalah ungkapan dari hati mereka. Jadi banyak anak-anak yang kadang nggak milih-milih lagi dalam orang yang datang gitu ya. Udah sama siapa aja deh terserah. Tadi bilang orangnya yang minta jauh, tinggalnya di Papua, nggak apa-apa katanya. Yang penting nggak deket orang tua katanya. Baik-baik itu yang begitu. Berarti sumpah dia di rumah. Iya, berarti dia nggak nyaman. Ada lagi yang berpikir pengen nikah itu dengan dasar alasan biar dijajanin. Iya. Karena persepsi mereka kalau udah nikah tuh punya tempat untuk meminta. Aku pengen ini, aku pengen itu. Sementara kalau minta sama orang tua kan mikirin perasaan. Iya. Jadi dia mikirnya gitu, pengen dijajanin, pengen dinafkahin aja. Karena selama ini harus kerja. Banyak loh bu perempuan-perempuan yang begitu. Dia merasa lelah, harus bekerja. Karena support sistem ekonomi orang tuanya nggak mumpuni. Jadinya dia dari kecil udah harus kerja. Makanya dia nyari aja pasangan yang begini-begini, biasanya emang paling susah nyarinya. Kenapa begitu? Karena konsep orientasi pernikahannya di situ. Coba carinya buat apa? Nenangin hati, ibadahnya biar bener. Nggak lama itu datang jodohnya. Tapi kalau orientasinya biar keluar dari rumah orang tua, lama nggak keluar-keluar itu. Makin diuji sama Allah, biar rasain ngurusin orang tuanya, biar rasain bareng terus sama orang tuanya. Iya, orientasi nikahnya ke situ. Atau yang pengen dinafkahin begitu. Kadang-kadang yang lebih menyedihkan justru begitu dia nikah, harapannya di luar dari yang dia harap. Ujung-ujungnya apa? Tetap harus cari juga, tetap harus bantuin cari kerja. Ternyata yang dia pikir menikah itu dinafkahi, diberi dan lain sebagainya, jauh dari kata itu semua. Banyak. Akhirnya apa?
pernikahan dan rumah tangganya diisi dengan frustasi. Jangan salah. Akhirnya apa? Kurang ajar sama Allah, kata Imam Haddad. Akhirnya doanya kurang ajar, ibadahnya, muamalahnya kurang ajar. Tapi sementara menikah bisa menjaga dirimu dari pandangan syahwat, menenangkan hatimu dari kegelisahan yang menggoda dan lain sebagainya. Dan sebagian juga mengatakan, ini pernikahan bisa buat kita punya pandangan ini lebih terjaga. Tahu, ibu-ibu gitu, punya suami nggak ngalem suami orang, nggak muji suami orang. Kenapa? Udah sadar punya suami. Nggak mengagumi orang lain, udah sadar. Kalau ibu begitu, insya Allah suaminya juga begitu. Ya Ustazah, suami kita nggak begitu, makanya kita begini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jagain kita semua. Ya, ini dari antara khususiyah dari pernikahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga rumah tangga. Ibu-ibu semua, anak keturunan, mudah-mudahan insyaallah dijodohkan dengan orang-orang yang saleh-salehah. Ya, keturunan-keturunan insyaallah menjadi kebanggaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari ibu-ibu kita bacakan suratul Fatihah binatus syifa untuk Ustazah Laila Anis yang kurang sehat. Mereka semua kesehatan badannya, sakit-sakit Allah angkat penyakit kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا يا رب نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.